Buku ini diceritakan oleh Move On. Hai gengs, ini adalah part yang ketiga, part yang terakhir dari buku Elon Musk The Real Iron Man. Pada audio kedua kita udah menceritakan tentang perjalanan Musk membangun SpaceX dan Tesla. SpaceX mengalami kegagalan berkali-kali dalam peluncuran, hingga tim merasa kecewa, nangis, dan bekerja dengan penuh tekanan. Masih ingat kan cerita-cerita itu kan? Tesla juga tidak berjalan lancar. Mobil tidak bisa dikeluarkan sesuai komitmen waktu. Mereka hampir mengalami kebangkrutan dan sampai karyawan resign dan menjelekkan si Tesla. Tapi akhirnya Musk bisa membuktikan kalau dia bisa berhasil. Pada akhir 2008, Falcon 1 berhasil diluncurkan. Bahkan dia berhasil menciptakan roket pertama yang bisa digunakan kembali. Dan pada tahun 2008 juga Tesla meluncurkan Roadster. Kemudian ada Model S, Model X, Model Y, dan penjualan Tesla terus mengalami terobosan. Ya geng, Silicon Valley melahirkan banyak talenta kreatif yang menginspirasi dunia, seperti Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Jeff Bezos adalah pendiri Amazon, dan ini semua dari Silicon Valley. Selama 2 dekade terakhir, Steve Jobs lah yang selalu dijadikan figur inspirasi para pebisnis. Namun beberapa tahun terakhir muncullah sosok yang booming dan dikagumi, yaitu Elon Musk, dengan merevolusi industri mobil dan membangun tempat tinggal di Mars. Pada part terakhir ini kita akan membahas hal-hal apa yang menjadi kebiasaan atau prinsip kerja Elon Musk. Sebenarnya buku ini merangkum total ada 12 gengs, tapi saya cuma mengambil 10 aja. Untuk rincian dan detailnya kalian bisa baca di buku aslinya gengs. Mari kita lihat yang pertama dulu gengs, apa kebiasaan atau prinsip kerja dari Elon Musk. Yang pertama adalah berani menghadapi kegagalan. Nah gengs, berikut saya akan bacakan sejumlah kegagalan yang pernah dialami oleh Elon Musk. Dan tidak sedikit dari kegagalan tersebut hampir membuatnya bangkrut. Contoh kita lihat ya, pada tahun 1996 dia didepak dari CEO pada perusahaannya sendiri, yaitu yang Zip2. Pada tahun 1999, PayPal dinilai sebagai salah satu dari 10 ide bisnis terburuk. Pada tahun 2000, Musk didepak dari CEO pada perusahaan PayPal yang dia bangun sendiri juga itu. Pada tahun 2001, Rusia menolak menjual roket kepadanya. Pada tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008, SpaceX gagal meluncurkan roket. Pada tahun 2008 juga Tesla dan SpaceX terancam bangkrut. Dan pada tahun 2016 Tesla Model X mengalami penundaan pengiriman hingga 18 bulan. Dan masih sangat banyak lagi kegagalan dari Elon Musk gengs. Kita lihat setiap kegagalan yang dialami sebenarnya sangat-sangat parah gengs. Mungkin bagi kita orang biasa, kalau kita mengalami 1-2 kali kegagalan seperti itu, kita mungkin udah langsung nyerah. Tapi dia tetap bertahan, dan inilah yang membuat dia berbeda dan dia berhasil. Ada sebuah kalimat dari Elon Musk adalah, kegagalan adalah sebuah pilihan. Apabila Anda tidak mengalami kegagalan, Anda tidak cukup berinovasi. Oke gengs, jadi ini adalah yang pertama. Oke, yang kedua adalah tetapkan tujuan. Buku ini mengatakan orang yang sukses selalu menetapkan tujuan yang bisa dicapai, bisa diukur, dan realistis. Namun sebelum menetapkan tujuan, kita seharusnya menentukan dulu passion kita gengs. Benar ya ini? Jadi kita harus menentukan passion dulu gengs. Tujuan akan lebih mudah dicapai jika sesuai dengan passion dan minat kita. Saat melakukan sesuatu dengan passion, maka tenaganya seakan-akan tidak ada habisnya. Ya ini sangat setuju ini gengs. Ada sebuah kalimat yang kita selalu menjadi pedoman adalah bekerja dan menjalankan bisnis dengan mission dan passion. Jangan hanya karena uang saja. Karena kalau hanya berpatokan pada uang, ini akan sangat susah membuat kita bisa bertahan sampai berjangka panjang gengs. Dan kita bisa lihat dari kecil Elon Musk sudah menetapkan 3 target dia dan juga 3 passion dia, yaitu internet, antariksa, dan energi. Jadi ini adalah poin yang kedua, menetapkan tujuan. Kita lihat lagi pada poin yang ketiga gengs, hati-hati menghadapi kemajuan. Saat mencapai sebuah kemajuan, Elon Musk tak pernah puas dan terlena. Dia tidak berhenti saat sudah mencapai sukses, tapi dia terus berinovasi. Dan dia selalu siap untuk berubah haluan untuk mencapai sukses yang lebih besar. Memang kita bisa lihat ya gengs ya, dia sudah berhasil di PayPal. Sebagian orang mungkin udah merasa cukup untuk menikmati hidup, tapi dia pindah lagi ke bisnis yang lain. Dan bisnis yang dia pindah itu berbeda dari bisnis yang sebelumnya. Misalnya nih, dia kan pindah ke Tesla, itu kan di bidang energi. Tapi sebelumnya dia nggak pernah ada pengalaman di bidang itu.
Sebelumnya kan dia kerjain internet kan. Jadi dua ini tuh nggak ada berhubungan. Inilah sebuah mental kuat yang harus dimiliki oleh kita juga. Jadi jangan mudah berpuas diri dan selalu siap untuk menghadapi perubahan, gengs. Yang keempat adalah jangan menunda keputusan. Orang sukses juga tidak selalu tahu jawaban yang benar itu apa, tetapi mereka tetap bergerak. Mengambil tindakan dengan sendiri akan membawa pada jawaban itu, gengs. Jadi jangan biarkan rintangan memperlambat langkah kita untuk mencari solusi yang tepat. Ini menurut saya penjelasan yang sangat tepat, gengs. Dalam kehidupan sehari-hari, seberapa banyak karena kita ragu atau kita tidak berani, kita menunda sebuah keputusan, ya kan? Nah, setelah mendengar poin ini, kita akan paham bahwa hanya dengan bergerak kita baru bisa mendapatkan jawaban. Saya juga kadang-kadang ragu dalam membuat sebuah keputusan. Jadi setelah mendengar poin ini kita harus ingat bahwa kita harus bergerak dulu baru ada jawabannya, gengs. Oke, yang kelima adalah yakinlah atas kemampuan Anda. Kita harus percaya akan kemampuan kita dan gunakan kemampuan kita untuk menghidupi api diri kita. Elon Musk adalah orang yang ketika orang lain mengatakan tidak mungkin, dia akan mengangkat bahu dan berkata, "Saya pikir saya bisa." Dia sangat optimis. Dan sikap optimis dia itu tidak hanya sekedar membual atau bermimpi-mimpi aja, tetapi benar-benar bertekad untuk melakukan dengan kemampuan dan usaha sendiri, gengs. Ini yang benar-benar harus kita pelajarin ya, gengs ya. Bahwa impian itu tidak hanya berangan-angan atau hanya ngomong doang, tapi benar-benar bisa dilakukan dan benar-benar bisa dicapai. Oke, kita masuk pada yang keenam, yaitu berikan komitmen. Orang-orang yang paling sukses sering merupakan orang yang paling berkomitmen terhadap dirinya. Poin ini memang salah satu faktor keberhasilan yang tidak bisa dihindari, gengs. Mungkin kadang-kadang kita mau bangun pagi aja susah. Mau berkomitmen 1 minggu ini bangun jam 6 pagi. Ya mungkin hanya bisa bangun pada 1-2 hari pertama. Setelah itu kita udah malas lagi, gengs. Atau misalnya kita berkomitmen mau membaca buku, tiap hari mau membaca 20 menit buku. Mungkin hanya di awal-awal aja kita merasa berapi-api. Setelah itu kita tetap gagal lagi kan. Jadi bertekad untuk komitmen dan disiplin jika ingin berhasil. Jika itu aja nggak bisa, percuma kita punya mimpi yang jauh dan indah, gengs. Yang ketujuh adalah selalu siaga. Mas adalah sosok yang peduli dengan feedback sekitar dan lingkungan. Menurut dia, kalau kita nggak seperti itu maka kita akan kehilangan peluang. Kita harus mendengarkan tentang apa yang dikatakan tentang perusahaan dan produk kita. Perhatikan reaksi pelanggan terhadap produk kita. Kalau ada kritikan, terima dengan lapang dada dan berusaha untuk memperbaiki. Saat itu Tesla Roadster dikritik karena terlalu mahal dan baterai yang tidak bersaing. Dan setiap model Tesla yang dikeluarkan akan memperbaiki kekurangan pada Tesla yang sebelumnya. Tetapi dengan syarat, gengs. Keluhan ini mesti cukup banyak sampelnya. Kan nggak mungkin kan setiap feedback langsung diperbaiki. Mungkin saja kasus atau permintaan spesial yang bukan masalah mayoritas. Jadi kalau misalnya teman-teman ada saran untuk move on, silakan feedback ke kita juga, gengs. Oke, yang kedelapan adalah gigih. Ya, gigih atau rajin. Ini juga salah satu karakter orang sukses. Kita bisa lihat kegilaan Mas dalam bekerja. Dia pernah gagal nggak? Iya, banyak. Tapi tidak membuat semangatnya itu berkurang. Saat dia mengalami hambatan dan kegagalan, justru dia merasa harus lebih gigih dan serius lagi untuk bisa keluar dari kondisi krisis. Dia sangat paham harus menjadikan kesabaran sebagai kunci dalam hidupnya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang, yang merasa kesepian saat malam hari karena masih harus bekerja secara sendiri, yang mungkin sedang ragu akan masa depan, kita harus tetap semangat. Selama kita belum berhenti, kita masih belum kalah, gengs. Yang ke-9 adalah berkomunikasi secara profesional. Orang yang sukses memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang. Ini aku rasa sangat benar ini. Banyak CEO, banyak pengusaha sukses itu adalah orang yang bisa meyakinkan dengan orang lain. Mereka tidak memanipulasi atau banyak berjanji, gengs, tapi mereka berkomunikasi dengan penuh keyakinan dan menyampaikan pemikiran dan visi-visi mereka. Ini seharusnya sebuah kemampuan yang perlu diutamakan bagi semua orang. Karena saat kita mau berhasil dalam berbisnis, kita butuh bekerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Saat kita ingin berhasil dalam perusahaan, kita juga harus mendapatkan bantuan dan kerjasama dengan tim lain juga kan. Jadi berkomunikasi dengan baik sangat-sangat dibutuhkan. Jangan membiarkan emosional kita merusak kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, gengs.
Yang ke-10 dan yang terakhir adalah menunjukkan kerendahan hati. Banyak orang yang sukses dan bisa sukses secara berjangka panjang, paham tentang pentingnya faktor luar juga sangat menentukan. Walaupun sebagai CEO Tesla, tapi Musk selalu turun untuk ikut dalam proses produksi mobil Tesla. Dia mau ikut memantau dan membantu, hingga menguji langsung untuk memastikan semua berjalan lancar. Jadi tetaplah merendah. Bagi yang sudah berhasil saja tetap rendah, apalagi kita yang masih dalam proses, gengs. Justru kita harus lebih rendah hati untuk mendapatkan dukungan dari pihak luar, gengs. Nah, inilah ke-10 prinsip atau hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dari Elon Musk. Ada sebuah kutipan penutup dalam buku ini menurut saya sangat-sangat bagus, gengs. Yaitu setiap orang sukses memiliki gaya dan cara yang berbeda untuk meraih keberhasilan. Misalnya Elon Musk dia lewat Tesla dan SpaceX, Warren Buffett itu lewat saham, Mark itu lewat Facebook, Jack Ma itu lewat Alibaba, dan lain-lain ya. Namun kebiasaan harian dan prinsip hidupnya itu kurang lebih sama, yaitu kurang lebih memenuhi 10 poin yang kita bahas pada audio ini, gengs. Yaitu pertama, berani menghadapi kegagalan. Kedua, tetapkan tujuan. Ketiga, hati-hati dalam menghadapi kemajuan, jangan mudah berpuas diri. Keempat adalah jangan menunda keputusan. Kelima adalah yakin dengan kemampuan sendiri. Keenam adalah berikan komitmen. 7 adalah selalu siap terhadap feedback pelanggan di sekitar kita. 8 adalah gigi dan semangat. 9 adalah berkomunikasi secara profesional. Dan yang ke-10 adalah menunjukkan kerendahan hati. Oke, gengs, ini adalah part ketiga dari buku Elon Musk The Real Iron Man. Setelah mendengarkan 10 poin tersebut, menurut Anda mana yang Anda paling setuju atau terkesan sebagai prinsip keberhasilan kita? Atau ada nggak yang pernah Anda rasakan atau mengalami sendiri? Mungkin salah satu dari 10 poin tersebut. Misalnya yang pertama adalah berani menghadapi kegagalan. Terus alasannya kenapa dan apakah ada cerita yang terkait dari Anda sendiri, gengs. Setiap pertanyaan seperti ini akan membuat kita merefleksikan kembali, lebih banyak berpikir lagi dan membuat kita lebih dewasa secara kepribadian. Jadi mari berpikir dan sharing kepada kita pendapat-pendapat Anda. Semoga buku ini memberikan inspirasi bagi kita, terutama sebagai anak-anak muda untuk tidak berhenti berjuang dan berkarya dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, gengs. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai gengs, banyak orang yang ingin belajar tapi malas membaca buku. Maka dari itu, Move On menceritakan buku untuk Anda. Jika Anda merasakan manfaat dari buku ini, silakan like dan subscribe akun Move On untuk mendapatkan informasi video terbaru. Bagikan juga video ini kepada orang yang Anda peduli. Mari saling belajar. Terima kasih.